Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gia Raditya Suna Putri. Saya berasal dari reguler 1 kelompok 5. Jadi di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi pada kelompok atau suatu komunitas. Berikut ini adalah contoh atau praktiknya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gia Raditya Suna Putri. Saya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya dengan program studi ilmu keperawatan. Sebelumnya, supaya kita lebih dekat, mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu untuk menyebutkan namanya. Baik, dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Alicia Warastri. Saya bisa dipanggil Alicia. Perkenalkan nama saya Risa Dia Lustari, biasa dipanggil Lisa. Perkenalkan nama saya Pujanti Mariski, biasa dipanggil Puja. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, tadi dengan Kak Elis, Kak Lisa, dan Kak Puja ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Untuk kontrak waktunya, itu sekitar 15 menit. Apakah kakak-kakak bersedia? Sangat bersedia. Oke, baik. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, pasti kakak-kakak di sini kan sudah tahu apa itu COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai COVID-19. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Untuk background-nya sendiri, COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, China. Virus ini menyebar secara cepat di seluruh dunia sehingga banyak sekali masyarakat di dunia ini, terutama di Indonesia, yang merasakan akibat dari COVID-19 ini. Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang COVID-19? Karena COVID-19 ini sangat penting, sangat dangerous, makanya bahkan dapat membahayakan nyawa seseorang. Lalu, kita harus mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19. Gejalanya ini ada dua, yaitu gejala umum dan gejala khusus. Untuk gejala umumnya itu seperti demam. Kalau demam itu suhu di atas 37,5 derajat Celcius. Untuk suhu yang normalnya itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau misal di atas 37,5 makanya itu sudah dianggap demam. Lalu gejala umum yang selanjutnya adalah batuk kering. Batuk kering ini biasanya disertai juga kayak panas dalam gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sesak nafas. Nah, untuk gejala khususnya ini adalah hilangnya indera perasa dan indera penciuman. Ya kayak misal kita lagi makan tidak ada rasanya, terus kita mencium bau, misal bau kopi itu tidak ada baunya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah hidung beringus, kayak misal ada airnya, kayak ada ingusnya gitu kan. Habis itu sakit kepala yang berlebih. Nah, kenapa sih seseorang dapat terinfeksi virus corona ini? Salah satu dari penyebaran virus corona ini adalah dengan droplet atau percikan air. Jadi percikan air ini seperti kayak kita berbicara, bernyanyi, bersin, bernafas, dan yang lain-lain. Kayak misal berbagi makanan, sharing gitu. Kalau misal dari mulut satu ke mulut lain, nah itu juga dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Juga kalau misal berciuman atau yang lainnya juga bisa untuk penyebaran virus ini secara lebih cepat. Lalu yang selanjutnya, kenapa sih kita harus aware tetap terhadap virus corona ini? Karena ya virus corona ini kan penting dan juga dapat menyebabkan bahkan kematian kan. Nah, kita kan nggak mau tuh mati, ya nggak? Habis itu kita harus mencegahnya. Nah, berikut ini adalah cara-cara pencegahannya.
Yang pertama adalah selalu memakai masker. Untuk memakai masker ini dianjurkan untuk masker yang 3 lapis, dan kalau bisa kakak-kakak ini memakai masker kain. Jadi maksudnya didobel masker medis dan masker kain untuk melindungi dan supaya kakak tidak mengeluarkan droplet. Lalu untuk selanjutnya adalah mencuci tangan minimal 40 detik dengan sabun atau memakai hand sanitizer. Nah, untuk cuci tangan ini dengan sabun itu kan 40 detik, 40 sampai 60 detik. Nah, untuk SOP-nya itu kan ada 6 tahap. Nah, kalau untuk yang memakai hand sanitizer ini dianjurkan dengan 60% alkohol, yang mengandung 60% alkohol. Lalu yang selanjutnya, hindari menyentuh hidung atau mulut. Jadi kalau kakak lagi di luar gitu belum cuci tangan, kakak dianjurkan untuk tidak memegang hidung dan mulut ataupun telinga yang dapat virus itu masuk ke dalam tubuh. Jadi sebelumnya kakak harus cuci tangan dulu kalau mau megang-megang tubuh gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menghindari kerumunan. Jadi kakak sebisa mungkin menghindari kerumunan karena itu adalah penyebab utama virus ini dapat tersebar. Dan juga kalau misal kakak harus terpaksa banget nih keluar rumah, nah kakak bisa pakai mungkin masker yang 2 lapis itu dan membawa hand sanitizer dimanapun kakak berada. Jadi kayak selalu bersih gitu ya, untuk memegang sesuatu, untuk memegang makanan, memegang wajah ataupun hidung gitu. Nah, untuk pencegahan selanjutnya, ini adalah pencegahan awal. Jadi kakak ini dapat melakukan vaksinasi, yaitu vaksinasi COVID-19. Apa sih manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini? Yang pertama tentunya mencegah terkenanya COVID-19. Lalu yang kedua melindungi keluarga dan orang-orang tersayang yang ada di sekitar. Lalu untuk meminimalisir kematian, karena semenjak COVID-19 ini kan kematian sangat tinggi ya di Indonesia, kita tahu sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah membentuk antibodi. Jadi kalau misal antibodinya ini terbentuk, kakak bakal rentan untuk terkena, bukan rentan, kakak akan antibodinya jadi kuat, jadi tidak terkena virus COVID-19. Lalu untuk cara vaksinasi di Indonesia tuh sekarang udah gampang banget, kakak tinggal mendaftar secara online, itu ada di webnya pemerintah, kakak bisa searching aja. Lalu untuk habis kakak online, nanti kan kakak dapat kayak tanggal dan tempat untuk vaksinasi. Nah, nanti sampainya di sana kakak akan diperiksa dulu. Diperiksanya itu kayak TTV gitu loh. Jadi kayak suhu. Jadi TTV itu ada pemeriksaan suhu, pemeriksaan tekanan darah, habis itu nadi dan juga pernafasan. Tapi kalau di sini biasanya cuma pemeriksaan tekanan darah sama suhu aja. Yang penting tekanan darah dan suhunya itu normal. Nah, untuk selanjutnya langsung kalau misalnya kakak udah di cap kalau kakak ini normal atau tidak terkena panas, demam ataupun kakak suhunya normal gitu, kakak langsung bisa melakukan vaksinasi. Nah, ini ada poster yang saya buat sendiri. Poster ini juga saya unggah di Instagram saya. Mungkin sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah mungkin kakak sudah jelas nih untuk mengenai apa itu COVID-19? Sudah, Kak. Oke, Saya udah. ada pertanyaan, boleh nggak? Aku nanya, boleh nggak sih? Boleh banget. Silakan. Untuk Kak Elis bisa bertanya. Bagaimana pendapat kakak tentang, ini kan Semarang, khususnya untuk daerah Semarang ya, sekarang kan sudah diperbolehkan tatap muka dan mengadakan konser secara offline. Menurut kakak itu gimana ya dengan kondisi COVID yang sekarang? Ya, karena memang tidak memungkiri ya, seseorang kan juga harus misal sekolah offline. Setahu saya ya, sekolah offline ini kan sangat dibatasi. Mungkin kalau adik saya itu sekolahnya cuma hari Senin sama Selasa aja, karena yang lainnya tuh kayak dibatasi, jadi per kelas itu cuma 25%. Anjir, sopo ki? Mario, sopo ki Mario? malah Halo? Ini siapa Mario?
Maria Bisa. SD. Maria siapa sih? Soalnya Maaf saya sibuk Kak. Maria siapa Bisa ya? Aku hubungi saya lali. lagi. Hubungi saya nanti lagi ya. Approach. Pak PAUD S. Iklan. Cina lagi sopo anjir, aku jadi presentasi. Oh, lah yo Mario SD piye to bikin apa? Nyamuk. Buset. Kan ngirimin nomor Tifara masa guys. Oke, tak kirimin. Iklan. Kemen apa Ada yo? cari jodoh saya. Ini Kak Lisa bisa dikasih kontaknya Kak Lisa aja. Jomblo itu Kak. Ndak prayo. Saya ya guys. Puja gitu. Oh, puja juga. Gue nggak jadiin duit aja. Nggak jadiin duit. Allah lemot. Kayak aja gue aja. Deket sama Naks Undip kok, Kak. Wena, anak Sundip. Orang anjir. Orang Anak anjir. mana? Orang anjir. Kiu. Siapa Aku si nih? Lisa. Dah. Ndak. Dia, oh. Jangan. Saya Ya, masa aku tiba-tiba wis ora mulai tau berbeki. ngecek atau apa tiba-tiba telepon di kunci aneh banget. Kangen. Oke, ya lanjut. Mau tentang tak ulangi ya jawabanku ya. Oke. Untuk mengenai Emang aku dulu aku memperkenalkan diri saya. Permisi. tak usah kan mau wes. Oke. Mungkin untuk mengenai sekolah dan konser, untuk sekolah setahu saya itu untuk jumlah muridnya itu kan dibatasi, mungkin sekelas itu cuma 25% dari 100%, karena mengingat juga PPKM di Semarang itu kan sekarang sudah menurun dan sudah menjadi lebih baik, peningkatan dan penyebaran COVID-19 juga sudah menurun. Jadi menurut saya sekolah online itu memang harus diadakan karena itu adalah sebuah keperluan. Nah, kalau misal konser sendiri, saya belum pernah dengar ya konser di Semarang itu udah diadakan atau belum, tapi menurut saya kalau misal konser itu kayak kurang bermanfaat banget karena kalau konser kan kita bukan kebutuhan utama gitu ya kan. Kalau misal sekolah kan kayak ya pasti kebutuhan utama seorang murid itu pasti harus sekolah dan mendapatkan ilmu. Tapi untuk kalau untuk konser menurut saya sebaiknya tidak untuk diadakan karena memang itu kan kerumunannya pasti banyak. Walaupun sudah menerapkan jaga jarak, memakai masker, tapi kemungkinan untuk tertular itu kan tinggi karena memang berkerumun. Jadi menurut saya itu sebaiknya tidak dilakukan. Apakah menjawab Kak Elis? Baik, terima kasih Kak. Sangat-sangat menjawab. Sangat-sangat paham. Oke. Nah, untuk selanjutnya, saya mau konfirmasi ulang nih, apakah kakak-kakak ini sebelumnya sudah paham? Sudah. Oke, sudah paham ya. Oke deh. Lalu ini ada kontak person saya untuk nomor telepon dan WhatsApp-nya itu ada di 023 2888 0549 dan ada ID line dan Instagram juga. Nah, terima kasih. Nah, jadi di sini sudah sampai di sini aja mungkin perkenalan kita dan mungkin kedepannya kita bisa dapat berbincang-bincang lagi. Kalau misal ada yang ditanyakan atau ada apa. Sekiranya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu dia adalah praktik komunikasi dengan kelompok atau suatu komunitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.